Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 29 Juni 2024 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, opa, oma, teman-teman yang terkasih, para pendengar Fresh Juice yang terkasih, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Paroki Santo Petrus Denpasar. Pada hari ini, tanggal 29 Juni 2024. Pada hari ini, Gereja Katolik Sejagat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Kami Kau baharui menjadi anak-anak-Mu. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hidup kami, agar setiap firman ini boleh benar-benar hidup dan boleh menjadi berkat dalam setiap tugas dan karya kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus merupakan dua rasul agung yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Kita pasti kenal siapa itu Rasul Petrus dan siapa itu Rasul Paulus. Petrus adalah seorang yang memiliki nama asli Simon. Dia dipilih oleh Kristus dan diserahi sebuah tanggung jawab yang besar. Kita dengar dalam firman Tuhan tadi, bahwa Petrus diberi tanggung jawab dengan diberikannya sebuah kunci kerajaan Allah. Bahwa apa yang dia ikat di dunia akan terikat pula di surga. Apa yang dia lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Petrus terkenal karena karyanya yang begitu besar, secara khusus karya pewartaannya di kota Roma. Kita kenal juga Petrus merupakan pribadi yang sangat dikasihi oleh Yesus. Petrus pada saat ditanyakan oleh Yesus,
siapakah menurut kalian anak manusia itu? Petrus kemudian menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus adalah sebuah jawaban iman, bahwa kita semua sadar bahwa kehadiran Yesus bukan semata-mata sebagai sebuah pelengkap, tapi bagaimana Yesus boleh ambil bagian menjadi tanda keselamatan, tanda Allah yang hadir dalam hidup kita manusia. Kehadiran Yesus menjadi tanda bagaimana Allah mengasihi kita manusia. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Untuk itu, mari bersama dengan Petrus kita belajar dari hari ke hari untuk boleh hidup menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dengan apa? Dengan yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita boleh semakin dibaharui, kita disemangati menjadi anak-anak Allah. Yesus berfirman, datanglah kepadaku kalian semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keringanan. Mari dalam segala pengalaman-pengalaman kita berani datang kepada Yesus, sang sumber kehidupan yang mempunyai kerajaan Allah yang kekal, agar kita boleh benar-benar mengalami kebahagiaan yang kekal. Petrus punya tanggung jawab yang besar karena dia boleh mengajar, memberikan semangat bagi orang-orang. Demikian juga dengan kita. Bagaimana iman yang telah kita miliki ini boleh benar-benar bermakna bagi diri kita dan akhirnya juga tidak hanya sampai di situ. Berkat yang kita alami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh menjadi pewarta kasih Yesus yang hidup. Bukan semata-mata membawa atas nama agama. Tentang agama Katolik harus ditinggikan dan agama lain tidak boleh ditinggikan. Tapi bagaimana kita belajar dari Petrus untuk boleh mengalami sukacita. Karena dia sadar perjalanannya tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu mendampingi dia. Ada malaikat yang selalu menuntun jalan hidupnya. Untuk itu mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan mengandalkan Tuhan seperti Petrus. Rasul kedua yang kita kenang pada kesempatan ini adalah Rasul Paulus. Paulus merupakan gambaran bagaimana orang yang berdosa mau kembali dan mengalami kebaikan dari Allah itu sendiri. Paulus sadar bahwa hidupnya bukan semata-mata karena kehebatannya sendiri, tapi karena belas kasih Allah, karena Tuhan yang telah mendampinginya agar dia pun dapat dikuatkan. Kita kenal Paulus sebagai seorang pewarta yang sangat militan. Dia sadar bahwa yang dia lakukan itu bukan karena kekuatan dia sendiri, namun ada kasih penyertaan Allah yang boleh hadir dalam hidupnya. Mari, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, belajar dari kedua orang kudus ini, kita bangun komitmen yang baru untuk boleh semakin dekat menjadi pewarta-pewarta sabda Allah yang hidup. Dengan pikiran kita, bagaimana kita berpikir dengan bijaksana. Dengan perkataan-perkataan kita, bagaimana perkataan-perkataan kita boleh menjadi berkat. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Semoga pada hari raya ini kita semakin diteguhkan untuk boleh mengalami kebaikan dan sukacita, terutama dalam semangat pelayanan. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bukalah hati kami, agar kami benar-benar boleh belajar dari Rasul-Mu yang kudus, Rasul Petrus dan Paulus, untuk boleh belajar menjadi pribadi yang tangguh, berani mewartakan kabar sukacita di mana saja, terutama di mana tempat kami diutus, dalam keluarga kecil kami, dalam sekolah kami, dan segala hal. Semuanya ini kami mohon bersama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian
Segala tugas dan karya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 29 Juni 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.